Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinastia Rahma, NPM C1 C019159. Di sini saya akan membuat video materi pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya menggunakan buku penerbit Salemba 4, seperti ini bukunya. Kita akan membahas materi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Yuk, kita saksikan bersama-sama video materi pembelajaran dari saya. Baiklah, sekarang kita akan membahas materi bab 3, yaitu materinya tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Kalau pemilikan kita di atas 50% sampai dengan 100%, maka kita bicaranya adalah penyusunan laporan keuangan konsolidasian terkait pencatatan investasi saham investor pada perusahaan investi. Boleh memilih pakai metode entitas atau pakai metode biaya. Yang membedakan pada dua kepemilikannya adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi, tetapi kasus dari level 1 tidak begitu sulit. Pada dari namanya sudah yang menjadi perusahaan induk adalah PT Nusantara, dan PT Andalas itu adalah perusahaan yang dapat kita singkat dengan investi pada saham atau perusahaan anak. Akuntansi pada investi pada saham, metode yang digunakan tergantung pada besarnya kepemilikan. Kalau 0% sampai 20% itu metode biaya atau nilai wajar. Kalau 20% sampai 50% maka kita gunakan metode ekuitas. Kalau pada dua kepemilikan yang lain dia tidak ada proses, penyusunan laporan keuangan konsolidasinya karena apa? Karena masing-masing entitas, baik investor dan investi, mereka sebagai entitas yang terpisah, baik cara pencatatan maupun secara pelaporan. Selanjutnya, entitas induk dan perusahaan anak ini masih sebagai suatu entitas catatan yang terpisah. Itu harus kita ingat. Jadi, secara entitas, pencatatan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan entitas pencatatan yang terpisah. Artinya transaksinya tersedia di perusahaan anak, tetapi harus dicatat oleh perusahaan anak. Transaksinya dilakukan oleh induk, tetap dicatat oleh perusahaan induk. Transaksi yang melibatkan induk dan anak maka harus dicatat di kedua pembukuan. Letak pembedanya ada dua kepemilikan sebelumnya adalah penyusunan laporan keuangan, karena mereka berdua itu ada entitas yang bergabung sehingga perusahaan anak tidak menyusun laporan keuangan. Yang menyusun laporan keuangan adalah perusahaan induk dengan mengkonsolidasi dari semua data saldo dari akun-akun perusahaan anak. Ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas, tapi kasusnya kalau kepemilikan penuh, artinya induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anak. Nanti kita akan dibagi lagi menjadi dua dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasian saat setelah akuisisi, lalu kemudian yang kedua adalah penyusun laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. Ketika semua saham anak dimiliki oleh induk, maka tidak ada kepentingan non-pengendali. Akuisisi yang dilakukan perusahaan induk dengan kepemilikan, maka PT induk mengakuisisi sahamnya ada di atas 80%, tapi tidak sampai 100%. Misalnya PT Nusantara mengakuisisi 80% sahamnya PT Andalas, maka disebut akuisisi kepemilikan sebagian. Karena ada 20% itu miliknya induk, tapi 20% itu namanya kepentingan non-pengendali. Suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi itu atau sejak kepemilikan pengendali atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian itu tersebut. Imbalan ya dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat pada ekuitas. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, ini akan dikenal namanya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi itu bukan dari bagian siklus akuntansi. Tidak sama dia dengan jurnal penyesuaian, dan juga dia tidak sama dengan jurnal penutup. Tidak sama juga dia dengan jurnal umum. Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dalam proses laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi dibuat atau tujuannya supaya akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi yang dilakukan kepada pihak non-afiliasi. Sedangkan kalau pengaruh transaksi yang melibatkan pihak yang berealisasi, induk dan anak, maka itu harus dieliminasi, tidak boleh muncul pengaruhnya.
Prosedur laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK 65 adalah 1. Menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. 2. Mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. 3. Mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas ekuitas penghasilan beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, sekarang kita akan masuk ke ilustrasi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1 miliar 200 juta. Pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula bahwa nilai wajar pada dari aset liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Lalu kita akan lanjut ke akuisisi, di mana kita dapat nilai tercatat dari PT Andalas itu sebesar modal saham 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, jadi total ekuitas perusahaan Andalas adalah 1,2 miliar. Kemudian dari akuisisi ini dia memperoleh bagian dari entitas perusahaan anak 1,2 miliar. Kenapa? Karena 100% dikali jumlah ekuitas dari perusahaan anak, maka tidak ada diferensial atau selisih. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Selanjutnya itu pada gambar 3.2 ini terjadi perbedaan pada PT Nusantara. Lihat pada bagian kas pada PT Nusantara sebelum akuisisi 1,6 miliar, sedangkan setelah dia mengakuisisi kasnya tinggal 900. Itu kenapa? Karena dari jurnal membeli 100% saham PT Andalas terjadikannya posting lagi ke buku besar, maka kasnya berkurang senilai 1,2 miliar, berarti tinggal 400 juta dong. Selanjutnya yang berbeda adalah akun investasi pada anak, karena sebelum akuisisi tidak ada akun investasi pada anak. Setelah kita lihat di sini muncul investasi pada anak atau PT Andalas sebesar 1,2 miliar. Kertas kerja konsolidasian, jadi dalam kasus ini yang dieliminasi itu cuma satu. Jadi yang dieliminasi itu adalah investasinya PT induk di PT anak, itu harus dieliminasi dan mengeliminasi bagian ekuitas dari entitas anak. Eliminasi itu artinya menolkan karena dia menghapus. Jurnal ini hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja. Dapat teman-teman saksikan bahwa ada saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, dan pada investasi pada PT Andalas itu 1,2 miliar di kredit. Ingat, saldo laba dan saham biasa ini saldo normalnya kredit. Jadi kalau mau dihapuskan dalam eliminasi itu harus didebitkan. Setelah kertas kerja, kita selesaikan dulu menyusun laporan keuangan, dan laporan keuangan konsolidasian itu hanya laporan posisi keuangan yang tinggal dimasukin dari data yang tadi. Selanjutnya, perhatikan laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana pada bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini disebutkan saat setelah kombinasi bisnis ada aktivitas operasi yang diperhitungkan setelah akuisisi dengan setelah periode akuisisi adalah laporan keuangan konsolidasinya menjadi lebih banyak. Yang kedua, kertas kerja konsolidasinya yang setelah periode akuisisi itu memuat tidak hanya bagian dari posisi keuangan, tapi ada bagian laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketiga itu ada jurnal eliminasinya. Nah, ini ada neraca saldo PT antara PT Andalas. Nah, yang selanjutnya itu ada jurnal. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba bersih yang dilaporkan ini. PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut ini. Nah, ini di mana ada investasi pada PT Andalas 200 juta di debit, bagian laba PT Andalas sebesar 200 juta di kredit. Selanjutnya perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Maksud dari 100 banding 0 itu adalah tidak ada kepentingan non pengendali. Baca dari berdasarkan tabel 3.5 jurnal eliminasi pertama, baca jurnalnya juga. Kemudian kita masukkan ke kertas kerja konsolidasian.
saldo laba awal dan saldo laba akhir dividen yang muncul hanya dividen PT Nusantara yang membayar dividennya kepada pemegang sahamnya. Dapat kita saksikan pada laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Kalau perusahaan memperoleh satu pengendalian itu dengan kepemilikan saham pada perusahaan lain itu harus di atas 50%. Dalam praktiknya, tidak semua akuisisi itu 100% atau mengakuisisi secara penuh. Ada yang perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain dengan kepemilikan yang tidak penuh atau kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65, tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian harus dipisah yang mana kepentingan non pengendali, yang mana merupakan bagian efektivitas dari perusahaan induk. Kepentingan non pengendali adalah ekuitas dari suatu perusahaan anak yang tidak merupakan miliknya induk. PSAK 65 memberikan definisi kepentingan non pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung kepada entitas induk. Lebih lanjut, PSAK mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Munculnya kepentingan non pengendali itu ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasian. Munculnya ketika membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi tidak semua menghapus kepentingan pengendali, akan dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini ada ilustrasi, dapat teman-teman baca sendiri. Nah, lalu ini ada di mana laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Setelah transaksi, itu tampak seperti yang kita saksikan bersama-sama. Dapat terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh. Dalam pengakuisisian sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjuk sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama. Ini laporan keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Kemudian itu ada kertas kerja konsolidasi saat setelah akuisisi untuk pemilikan saham. Ingat, kertas kerja itu ada neraca saldo yang terdiri dari induk dan anak. Lalu ada jurnal eliminasi, ada debit, ada kredit, dan susunan dari neraca konsolidasian. Jumlah yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya itu ada jurnal, di mana jurnal eliminasi ini dibuat untuk mengeliminasi saldo awal investasi seperti yang dibuat setelah melakukan akuisisi kepemilikan penuh pada jurnal eliminasi yang tadi. Hal yang sedikit berbeda antara jurnal eliminasi dan jurnal eliminasi yang tadi itu adalah pada jurnal eliminasi yang ini, ekuitas PT Andalas tidak hanya dieliminasikan seluruhnya terhadap investasi milik PT Nusantara sebagai entitas induk, melainkan juga terhadap kepentingan non pengendali sebesar porsi kepemilikan non pengendali pada PT Andalas. Selanjutnya ialah konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Nah, selanjutnya itu ada jurnal di mana kas 37.500.000 pada investasi pada PT Andalas 30.500.000 dan ada jurnal lagi 31 Desember 2015 investasi pada PT Andalas 150 juta pada bagian laba PT Andalas 150 juta. Selanjutnya itu ada tabel 3.12. Perhitungan jurnal eliminasi. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, itu 75 banding 25 itu ada berarti 25-nya itu adalah kepentingan non pengendali. Selanjutnya itu ada kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara. Bedanya saat setelah akuisisi, kalau saat setelah akuisisi konsolidasinya hanya memuat akun-akun kelompok laporan posisi keuangan, tapi setelah periode akuisisi maka kertas kerja konsolidasinya dimulai dari bagian laba rugi, kemudian saldo laba, kemudian ada bagian posisi keuangan. Setelah itu kertas kerja konsolidasi diselesaikan, maka pertama kali disusun itu adalah laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang isu lain seputar konsolidasian. Isu lain seputar konsolidasian pencatatan investasinya dengan menggunakan metode biaya. Sama kasusnya ini PT Nusantara dan PT Andalas tadi. Sekarang PT Nusantara menggunakan metode biaya untuk mencatat investasi. Maka kita lihat jurnal yang dibuat Nusantara
ketika dia mengakuisisi 75% saham PT Andalas itu sama. Investasi pada PT Andalas 900 juta, pada kas 900 juta. Nah, kemudian ada jurnal mencatat pembelian saham pada PT Andalas. Itu sebesar investasi pada PT Andalas 900 juta dan kas 900 juta. Kemudian PT Andalas mengumumkan pembagian dividen 50 juta, maka jurnalnya dapat kita lihat kas pada penghasilan dividen 30 juta 500. 50 juta dikali 75%, maka dapatlah 30 juta 500. Yang pertama ada eliminasi bagian miliknya PT Nusantara. Ingat, pasti ada bedanya. Tadi ada muncul bagian laba, kalau sekarang tidak ada. Ya, harus diingat. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.